Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu yang terhormat yaitu Dr. Hajah Ati MAG selaku dosen mata kuliah tafsir. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Dwi Mutiarani, NIM saya 1214010039, jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas 2A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini, saya akan membuat video yaitu berupa 13 tema dan 13 ayat, baik itu di dalamnya terdapat terjemah, asbabun nuzul, tafsir, dan isi kandungannya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bahas tentang ke-13 tema tersebut. Baik, untuk tafsir yang pertama yaitu tentang ketuhanan dari segi rububiyah. Saya mengambil surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Adapun tafsirnya yaitu menurut Quraisy Shihab, ia menyatakan, hai manusia, maksudnya itu warga Mekah, sembahlah olehmu dengan bertauhid atau mengesahkan Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Padahal sebelum itu kamu dalam keadaan tiada, dan diciptakannya pula orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu artinya terpelihara dari siksa dan azabnya, yakni dengan jalan beribadah kepadanya. Pada asalnya kata la'ala mengungkapkan harapan, tetapi pada firman Allah Subhanahu wa taala berarti menyatakan kepastian. Dan isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 21 itu adalah ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia secara keseluruhan agar beribadahlah kepada Allah yang telah mengurusi kalian dengan nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat lahir dan batin. Dan takutlah kepadanya serta jangan melanggar aturan agamanya. Sungguh Dia yang telah mengadakan kalian dari ketiadaan dan juga mengadakan orang-orang sebelum kalian dengan harapan kalian menjadi manusia yang bertakwa, yang diridhoi Allah, dan kalian pun ridho kepadanya. Baik, untuk tafsir yang kedua itu mengenai tentang manusia dari segi fungsi dan kedudukan. Saya mengambil Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la taf'alun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, penjelasan dari Al-Quran surat 30 ini yaitu
menjelaskan bahwa manusia memiliki keunggulan dari makhluk lain disebut sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu artinya manusia sebagai wakil atau pemimpin di bumi. Tentunya tugas ini sangat berat sehingga setiap manusia harus memiliki kemampuan mengelola alam semesta sesuai amanat yang diemban. Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh tokoh pemimpin. Yang dimaksudkan itu yaitu antara lain adil serta berpengetahuan yang memungkinkannya untuk bertindak sebagai hakim dan mujtahid. Terus tidak mempunyai cacat jasmaniah serta berpengalaman yang cukup dan tidak pilih kasih dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Untuk tafsir yang ketiga ini mengenai alam semesta dan sunatullah, saya mengambil Quran surat Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Menurut tafsir Ibnu Katsir menyatakan surat Al-Baqarah ayat 28 ini muncul untuk menunjukkan bukti keberadaan Allah dan sifat kuasa Allah. Al-Quran secara tidak langsung bertanya kepada manusia, bagaimana kalian ingkar akan keberadaan Allah dan sifat kuasanya? Padahal Dialah yang menciptakanmu dari ketiadaan dan membuatmu hidup sebagai manusia. Isi kandungan dalam ayat ini yaitu menurut Kemenag, yang pertama, Allah Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan, kemudian membangkitkannya kembali setelah mati. Hanya kepadanyalah semua makhluk kembali. Untuk yang kedua, agar manusia jangan terlalu cenderung kepada dunia. Hidup yang sebenarnya ialah di akhirat nanti. Hidup di dunia merupakan hidup yang mempersiapkan hidup yang lebih baik nanti di akhirat. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga adalah Allah lah yang menentukan ukuran dan batas waktu kehidupan makhluk, seperti kapan suatu makhluk harus ada, bagaimana keadaannya, kapan akhir adanya, dan sebagainya. Baik, untuk tafsir yang keempat ini mengenai tentang risalah. Saya mengambil Quran surat Al-Baqarah ayat 214 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yaitu yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan ada tafsir menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu ketika orang-orang mukmin di Madinah menderita kemiskinan karena meninggalkan harta benda mereka di Mekah dan juga akibat peperangan yang terjadi, Allah bertanya untuk menguji mereka, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan dan penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata,
kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ayat ini memotivasi orang-orang yang beriman yang sedang menghadapi bermacam kesulitan dan menumbuhkan keyakinan bahwa tidak lama lagi akan datang pertolongan Allah yang membawa mereka menuju kemenangan. Isi kandungan surat ini tuh, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, seperti makna yang terkandung dalam firman-Nya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya yang sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, itu dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Yakni sebagaimana ada kesusahan, maka akan diturunkan pula pertolongan yang semisal dengannya. Karena itulah maka disebutkan, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi ketika kita merasa kesulitan, bahwa kita harus yakin di mana itu ada kesulitan pasti ada kemudahan dan pasti ada pertolongan Allah yang sangat dekat, begitu. Dan untuk yang kelima ini tafsir mengenai tentang tugas dan kewajiban berdakwah. Saya mengambil Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, adapun tafsirnya menurut Quraisy Shihab, jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan Al-Quran dan Rasul-Nya adalah dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, menyerukan kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan. Mereka yang melakukan prinsip itu adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang sempurna. Nah, adapun isi kandungan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 ini yaitu secara umum membahas tentang perintah dakwah, amal ma'ruf nahi munkar bagi setiap muslim. Memerintahkan perkara ma'ruf berarti menyerukan segala hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Lalu mencegah yang munkar berarti mencegah segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, untuk yang keenam ini yang mengenai tentang metode dan tujuan dakwah. Saya mengambil Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Asbabun nuzul surat ini yaitu Al-Wahidi menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah SAW menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid dalam perang Uhud, termasuk Hamzah, paman Rasulullah SAW. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini turun di Mekah
ketika adanya perintah kepada Rasulullah SAW untuk melakukan gencatan senjata dengan pihak Quraisy. Nah, kandungan dalam Quran surat ini yaitu ayat ini menjelaskan 3 metode dakwah, yakni hikmah, mauidhah hasanah atau pengajaran yang baik, dan jidal itu debat dengan cara yang baik. Yang kedua, Allah hanya mewajibkan dakwah, sedangkan apakah seseorang mendapat hidayah atau tidak adalah itu urusan Allah, bukan kewajiban seorang dai. Yang ketiga adalah Allah Maha mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Dia Maha mengetahui siapa yang mau menolak dakwah dan siapa yang mau menerimanya. Jadi intinya seorang muslim itu sama Allah diwajibkan untuk berdakwah. Masalah dia dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah. Nah, untuk yang ketujuh ini mengenai tentang sasaran dan tantangan dakwah, saya mengambil Quran surat Al-Imran ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qulil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Yang artinya, kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Menurut tafsir Jalalain yaitu, jika mereka menyanggah kamu, hai Muhammad, dalam soal agama, maka katakanlah kepada mereka, kuserahkan wajahku kepada Allah. Artinya, aku tunduk dan patuh kepadanya, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wajah disebutkan secara khusus karena kedudukannya yang mulia, maka yang lainnya lebih utama untuk berserah diri. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang yang tidak tahu baca tulis, yaitu orang-orang Arab musyrik, apakah kamu mau masuk Islam? Maksudnya, masuk Islamlah kamu. Jika mereka masuk Islam, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk dari kesesatan. Dan jika mereka berpaling dari agama Islam, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan risalah yang diamanatkan kepadamu. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, lalu diberikannya balasan atas amal perbuatan mereka. Ayat berikut ini sebelumnya turun perintah untuk berperang. Jadi isi kandungan ayat ini tuh sesungguhnya jika mereka menjadi muslim, mereka mendapat petunjuk. Menjadi muslim berarti berserah diri secara mutlak kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak jiwa segala agama yang dibawa oleh para rasul, yakni berserah diri kepada Allah yang Maha Esa. Jadi kita itu cukup berserah diri kepada Allah, jangan selain Allah, karena Tuhan kita itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini dan menciptakan kami juga, termasuk manusia juga. Nah, untuk yang ke-8 yaitu tentang kode etik dakwah dan kualifikasi dai. Saya mengambil Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
Nah, adapun asbabun nuzul yaitu karena perbuatan tercela kaum Bani Israel, mereka menyembunyikan kebenaran kitab Taurat tentang pemberitahuan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dari semua Rasul Allah. Nah, adapun tafsir jalan lainnya, dan janganlah kalian campur aduk barang yang hak yang telah kuturunkan kepada kalian dengan yang batil yang kamu ada-adakan, dan jangan pula kalian sembunyikan yang hak itu berupa sifat dan ciri-ciri Muhammad, sedangkan kalian mengetahui bahwa ia hak adanya. Nah, isi kandungannya itu hikmah yang bisa dipetik dari perilaku jujur. Yang pertama, sifat jujur akan membuat hati seorang merasa nyaman dan tenang. Yang kedua, akan memperoleh kemudahan dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, selamat dari bahaya dan azab Allah di akhirat. Keempat, dijamin oleh Allah masuk surga. Dan yang terakhir, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Baik, untuk tafsir yang ke-9 ini yang mengenai kemudahan dalam berdakwah, saya mengambil Quran Surat Al-Baqarah ayat 109 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Isi kandungannya itu, ayat ini mengandung peringatan kepada orang-orang Islam agar mereka waspada terhadap tipu muslihat yang dilakukan ahli kitab itu. Ada kalanya dengan jalan mengeruhkan ajaran Islam, dan ada kalanya dengan jalan menumbuhkan keraguan di kalangan umat Islam sendiri. Mereka melakukan tipu muslihat karena kedengkian semata, tidak timbul dari pandangan yang bersih. Kedengkian mereka bukanlah karena keraguan-keraguan terhadap kandungan isi Al-Quran, atau bukan karena didorong oleh kebenaran yang terdapat dalam kitab Taurat, tetapi karena dorongan hawa nafsu mereka, kemerosotan mental dan kedongkolan hati mereka. Itulah sebabnya mereka terjerumus dalam lembah kesesatan dan kebatilan. Baik, untuk tafsir yang ke-10 itu tentang etika komunikasi, surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Isi kandungan surat An-Nisa ayat 9 ini yaitu menegaskan, yang pertama, Islam memegang teguh prinsip keadilan. Prinsip ini juga memelihara anak-anak yatim. Yang kedua, ada orang mukmin diingatkan juga agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah dikala ditinggal wafat orang tua. Yang ketiga, yang terakhir, Islam mengajarkan bahwa dalam berwasiat hendaklah jangan sampai wasiat merugikan ahli waris sendiri, terutama anak cucu.
Baik, untuk yang ke-11 yaitu tafsir mengenai penyaringan informasi. Saya mengambil Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, adapun tafsir menurut Al-Jalalain yaitu dan janganlah kamu menuruti apa yang kami tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, yakni kolbu, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Pemiliknya akan diminta pertanggungjawabannya, yaitu apakah yang diperbuat dengannya. Nah, untuk isi kandungannya itu ayat ini memberi tuntunan bahwa dilarang mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang hal itu, baik berupa perkataan, perbuatan, mengajarkan kepada kita bahwa jangan asal bicara gitu. Jangan asal bicara, terus jangan asal memutuskan melangkah sebelum memiliki pengetahuan yang kuat dan benar. Karena pendengaran, penglihatan, dan akal semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tafsir yang ke-12 ini mengenai waktu dan perencanaan. Saya mengambil Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ayahsabul insanu ayyutraka suda, yang artinya apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Nah, terdapat 4 penafsiran dalam ayat ini. Yang pertama yaitu orang-orang kafir menyangka di dunia tidak diwajibkan untuk beramal soleh. Yang kedua, mereka menyangka tidak akan dibangkitkan lagi. Yang ketiga, mereka menyangka bahwa di dunia tidak diperintahkan untuk beribadah atau dilarang mengerjakan maksiat. Dan yang keempat, mereka dibiarkan begitu saja tanpa dihisab dan dibalas segala perbuatannya di dunia. Ketahuilah bahwa jika ada orang yang menyangka bahwa mereka akan dibiarkan hidup di dunia begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban, maka sungguh keyakinan itu telah keliru, itu tidak benar. Jadi setiap yang kita perbuat pasti akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu kita harus terus berusaha berperilaku yang baik gitu. Karena pada dasarnya kalau kita melakukan hal yang tidak baik gitu, ingat semua yang kita lakuin itu pasti ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Maka dari itu ketika kita ingin melakukan sesuatu yang tercela, kita harus ingat ini tuh nanti akan dipertanggungjawabkan gitu. Maka dari itu yuk berperilakulah sebaik mungkin karena akan dipertanggungjawabkan. Nah, untuk yang terakhir nih, yang ke-13 itu tentang tafsir Quran Surat Bimbingan Konseling Islam. Saya mengambil Quran Surat Al-Jin ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada. Shadaqallahul azim, yang artinya yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Nah, menurut tafsir jalan lain ini
yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, yaitu kepada keimanan dan kebenaran. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesudah hari ini seorang pun dengan Rob kami. Ayat 2 ini bersangkutan dengan ayat pertama. Jadi sekumpulan jin telah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, lalu mereka berkata, sungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Mereka pun pulang ke kaumnya dan menyampaikan kejadian itu. Mereka mengagumi Al-Quran yang membawa mereka ke jalan petunjuk Allah, sehingga mereka pun beriman. Nah, di sini kita tuh jangan mau kalah gitu sama bangsa jin yang mereka menyampaikan kebenaran kepada bangsa jin lainnya gitu. Jadi kita sebagai manusia yang beriman tentunya ya, kita juga harus senantiasa ketika kita mempunyai ilmu gitu atau apa gitu yang memberikan kebaikan, tentunya ya jalan kebaikan bukan kesesatan, kita harus memberitahunya begitu. Alhamdulillah wa syukurillah, 13 tema sudah saya sampaikan. Saya menyadari dari ke-13 tema itu pasti ada kekurangan yang didapat, baik itu dari segi penyampaian saya, dari segi bacaan, mohon dimaafkan, dan semoga Ibu berkenan menerima tugas UAS ini. Dan saya terima kasih kepada Ibu atas bimbingannya selama semester 2 ini. Saya banyak sekali belajar tentang tafsir ini, dan saya sedikit-sedikit mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari saya. Untuk Ibu sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.